Kita sambut guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah, LC Al-Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Tikosum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu di edisi spesial bulan Ramadan dengan tema Tadabbur Al-Quran, metode, tips, dan triknya insya Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana Al-Quran berbicara tentang tadabbur. Dan pertemuan kali ini insya Allah kita akan mengangkat contoh-contoh salafus soleh dulu, contoh-contoh Nabi, para sahabat saat mereka mentadabburi Al-Quran, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mentadabburi ayat Al-Quran. Ini Abu Dzar yang bercerita, ya, kata Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qaman Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam bi ayah. Rasulullah berdiri qiyamul lail dengan satu ayat, hatta asbaha, sampai waktu pagi, sampai azan subuh, hatta asbaha yuraddiduha. Ayat yang satu itu dibaca berulang-ulang terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Tikosum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama Rasulullah kalau qiyamul lail? Kalau kita lihat dalam surat Al-Muzammil, setidaknya minimal sepertiga malam habis untuk qiyamul lail. Kalau kita hitung dengan hitungan jam, ya, kurang lebih sekitar 3 jam, 3-4 jam, kurang lebih sekitar 3 jam paling sedikit waktu untuk qiyamul lailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama 3 jam ini, kata Abu Dzar, pernah Rasulullah hanya satu ayat saja yang dibaca, ya, setelah Al-Fatihah tentunya, kemudian setelah itu satu ayat saja yang dibaca. Tentu bukan karena hafalan Rasulullah yang sedikit, tapi karena ayat yang sedang dibaca ini begitu mengena, begitu dihayati oleh Nabi. Ayat yang mana yang dibaca oleh Nabi? Kata Abu Dzar, ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ya Allah mengazab mereka, menyiksa mereka, mereka itu sungguh adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ketika membaca ayat ini mengingat umatnya dan nasib di akhirat kelak. Nabi ketika membaca ayat ini membayangkan pembelaan beliau kepada umatnya. Ya Allah, kalau di antara umatku nanti ada yang engkau siksa, ya Allah, mereka juga hamba-hambamu. Memelas dalam ayat ini agar diselamatkan oleh Allah, agar dimaafkan, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mentadabburi ayat ini dan membayangkan nasib umatnya, membayangkan nasib kita. Semalaman suntuk ketika qiyamul lail, Rasulullah hanya membaca satu ayat, hatta asbaha yuraddiduha. Sahabat Liqazum, ini menunjukkan bahwa tadabbur itu tidak terbatas kepada
mereka yang sudah memiliki hafalan Qur'annya banyak. Tadabbur itu bisa dilakukan walaupun hanya satu ayat, bahkan selama 3 jam yang kita tadabburi satu ayat. Yang ditadabburi satu ayat. Jadi, tadabbur ini tentang kualitas penghayatan kita terhadap ayat Al-Quran. Bukan sekedar kuantitas sebanyak apa kita membaca Al-Quran. Bagus kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Bagus kita punya target menyelesaikan khataman Quran. Tapi ada yang penting juga berangkat dari kisah ini. Sebanyak apa waktu kita habis untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Walaupun satu ayat, tapi ketika difahami, didalami, dihayati, kemudian menjadi kesan dan bekas tersendiri, ini termasuk bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kita mengulang ayat-ayat untuk ditadabburi. Tentu akan lebih baik kalau ayat yang kita ulang-ulang seperti kisah ini, kita membacanya ketika sholat sendiri, begitu. Karena kalau sholatnya berjamaah, apalagi sholat yang pendek misalnya, seperti sholat maghrib, dan tidak semua jamaah sama seperti imamnya, akan bijaksana kalau surat yang dibaca juga menyesuaikan kondisi makmum. Nah, tadabbur seperti ini, gambaran atau contoh tadabbur seperti ini akan lebih tepat situasinya kalau dilakukan seorang diri. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayah hatta asbaha yuraddiduha. Mungkin bukan ayat ini yang membuat kita bisa mengulang berkali-kali. Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita cari, kita baca, kita lihat terjemahannya. Kemudian kalau ada satu ayat yang sangat mengena, satu ayat yang berkaitan dengan kondisi kita, ulangi ayat itu berkali-kali, insya Allah ada dampaknya, insya Allah ada manfaatnya. Setidaknya untuk hati semakin teguh, semakin yakin, dan Allah akan memberikan rahmat dalam berbagai macam bentuk. Saya punya pengalaman pribadi, mengulang-ulang satu ayat yang akhirnya memiliki dampak yang cukup terasa, sangat terasa sekali. Bulan Juni 2021, saya dan keluarga kena COVID, dan gejala sedang, ya saya gejalanya sedang. Kemudian nafas cukup berat, agak berat karena saya punya asma dulu. Kemudian teringat dengan satu ayat di dalam surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatul mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian, nasihat dari Tuhan kalian, wa shifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh untuk sakit yang ada di dalam dada, dan syifa, penyembuh untuk penyakit apa yang ada di dalam dada. Sahabat Liqazum, saya masih ingat waktu itu malam Jumat, keluarga sudah tidur, saya masih berusaha untuk menenangkan diri. Teringat dengan ayat ini, mencoba mengulang terus-terusan, wa shifa'ul lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur. Wa shifa'ul lima fis sudur. Semoga Al-Quran yang dibaca menjadi syifa untuk penyakit yang ada di dalam dada. Baik itu penyakit hati, termasuk penyakit yang ada di dalam paru-paru. Wa shifa'ul lima fis sudur. Wa shifa'ul lima fis sudur. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan usia. Sekali lagi, setiap orang punya pengalaman tersendiri dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak harus sama dengan
ayat yang dibaca oleh Nabi, boleh jadi kita punya ayat yang berkesan sekali. Misalnya pengalaman hijrah kita, pengalaman taubat kita, membaca ayat ini langsung menangis. Membaca ayat ini membuat kita ingat dosa-dosa dan bagaimana rahmat Allah memberi hidayah misalnya. Seperti Ayyash bin Abi Rabi'ah saat membaca ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayyash dan juga Wahsy yang membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa putus asa dengan dosanya membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Allah menurunkan ayat ini, dibaca ayat ini, diulang, ditadaburi, dan akhirnya mengantarkan Wahsy kepada hidayah, mengantarkan Ayyash bin Abi Rabi'ah juga kepada hidayah. Silahkan cari dari 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran, satu ayat pasti ada yang relate dengan kondisi kita. Ada yang sesuai dengan situasi kita, dan tadaburilah ayat itu. Ulang-ulang ayat tersebut. Sahabat Iqazum, contoh yang berikutnya, kita lanjut ke slide yang berikutnya, bagaimana teladan-teladan orang-orang soleh zaman dulu. Kalau tadi tadabbur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana tadabbur wanita solehah zaman dulu? Zubair bin Awam, beliau cerita bagaimana istrinya Asma binti Abu Bakar ketika mentadabburi Al-Quran. Kata Zubair, saya masuk ke rumahnya Asma, dan Asma sedang salat. Wahia tusalli. Fasami'tuha wahia taqra'u hazihil ayah. Saya dengar Asma sedang membaca ayat ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan karunia-Nya kepada kita dan melindungi kita dari azab api neraka yang beracun. Allah menurunkan limpahan karunia-Nya kepada kita dan melindungi kita dari siksa yang beracun. Ketika Asma membaca ayat ini, kata Zubair, fasta'adzat faqumtu wa hiya tasta'idz. Asma kemudian berta'awuz kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari azab as-samum. Allahumma inni a'udzubika min adzabis samum. Ya Allah, aku berlindung dari azab as-samum. Dan Asma selalu mengulang ta'awuznya. Aku berlindung dari azab as-samum. Aku berlindung dari azab as-samum. Kata Zubair, falamma tala alayya ataitu suq. Asma mengulang terus-terusan sehingga Zubair keluar dari rumah, pergi ke pasar, menunggu Asma selesai sholat. Tsumma raja'tu. Zubair kembali pulang ke rumah, wahia fi bukaiha tasta'id. Dan saat Zubair kembali ke rumah, Asma masih tetap dalam tangisannya berlindung kepada Allah dari azab as-samum. Allahumma inni a'udzubika min adzabis samum. Allahumma inni a'udzubika min adzabis samum. Sahabat Iqazum, berapa lama kira-kira kalau kita ke pasar, ya, jual beli, berapa menit lah kalau kita tidak pakai satuan jam, berapa menit kalau kita pergi ke pasar, suq, ya. Dan selama itu juga Asma tidak bergerak, tidak berpindah, tidak lanjut ke ayat berikutnya, masih tetap di ayat yang sama dan masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merespon ayat tersebut dengan ta'awuz. Kalau kita bertemu dengan ayat tentang siksaan Al-Quran, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang api neraka, cara kita mentadaburinya, kita bisa lakukan seperti Asma. Aku berlindung dari siksa api neraka. Aku berlindung dari siksa api neraka. Aku berlindung dari siksa api neraka. Sekali lagi, bukan sekedar tentang jumlah yang kita baca,
tapi tentang berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk tadabbur ayat-ayatnya. Nah, sahabat Liqausum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadabbur ini erat kaitannya dengan rasa sebagai objek yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an. Karena respon kita terhadap ayat Al-Qur'an yang dibaca akan sangat berpengaruh, akan sangat bergantung dengan sebesar apa perasaan kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membaca Al-Qur'an, apakah kita seperti membaca berita, ya, membaca koran, ada berita di Amerika, ada berita di Eropa, ada berita di luar negeri, atau saat kita membaca Al-Qur'an, kita seperti diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa diajak bicara oleh Allah, semakin kita merasa jadi objek yang dimaksud oleh ayat-ayat Allah, maka semakin besar juga respon kita terhadap ayat Al-Qur'an dan semakin dalam juga penghayatan dan tadabbur kita terhadap ayat Al-Qur'an. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari siksaan yang beracun. Ketika membaca kami, benar-benar merasa bahwa ini tentang kami, ini tentang kita, begitu. Ini relate dengan kita. Sehingga kalau Allah memerintahkan sesuatu, anggaplah bahwa perintah itu langsung kepada kita. Misalnya Allah memerintahkan dalam surat Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la. Bertasbihlah dengan mensucikan Tuhanmu yang paling tinggi. Ini perintah dari Allah. Saat kita merasa jadi objek yang dimaksud dalam ayat, maka kita akan merespon langsung, Subhana rabbiyal a'la. Saat misalnya Allah memerintahkan, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita merasa jadi objeknya yang disuruh oleh Allah untuk beristighfar, bertasbih dan memuji. Kita langsung menjawab, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruk. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sujud, fasjud waqtarib. Saat itu kita juga langsung sujud tilawah karena Allah yang memerintahkan. Sahabat Liqausum, cara kita dalam mentadabburi Al-Qur'an, kita teladani Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, merasa jadi objek yang dimaksud di dalam ayat. Nah, yang berikutnya, sahabat Liqausum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur ini adalah proses ketika kita menggali makna di balik satu ayat. Secara bahasa, tadabbur ini dari kata dubur yang artinya belakang atau ujung atau ending, begitu ya, dubur. Nah, kalau kita buat perumpamaan, kita buat ilustrasi. Sebuah rumah. Di belakang rumah ada pekarangan yang begitu luas, punya kebun yang begitu indah, kebunnya berbuah, ya buahnya bisa dipetik kapan saja, leluasa kita kalau mau makan buah di pekarangan belakangnya. Maka sebelum kita masuk ke pekarangan belakang, kita harus melewati gerbang depan. Kita harus buka gerbang depannya, kita masuk ke halaman depan, kita masuk ke dalam rumah, setelah itu kita masuk ke pintu belakang rumah, baru setelah itu kita bisa lihat kebun di belakang rumah yang begitu indah, begitu luas, begitu banyak buahnya, begitu bermanfaat untuk kita. Dalam mentadabburi Al-Qur'an, maka ada pintu gerbang yang harus kita masuki, ada rumah yang harus kita lewati, kemudian setelah itu kita akan sampai ke tadabbur Al-Qur'an. Apa gerbangnya? Kita membaca terjemahnya. Kita memahami dari bahasa Arabnya. Kita membaca alih bahasanya. Ya. Apa rumahnya? Rumahnya adalah tafsir. Tafsir. Ya, yang menjelaskan
ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita masuk dari pintu gerbang terjemahan, kemudian kita masuk ke dalam rumah tafsiran, maka insya Allah kita akan disampaikan ke pekarangan belakang, duburnya, tadabbur, ujungnya, endingnya. Sehingga untuk mentadabburi Al-Quran, mau tidak mau, kita juga harus berinteraksi dengan tafsir Al-Quran. Tafsir ini rumah sebelum kita masuk ke pekarangan belakangnya. Ya. Nah, sahabat Liqazum, saat kita masuk ke rumahnya, rumah dalam satu ayat, tafsir Al-Qurannya, maka ada 5 hal yang bisa membantu kita untuk memahami kandungan satu ayat, untuk bisa mentadaburi satu ayat. Yang pertama, ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, satu ayat, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Hari ini Allah mudahkan kita dengan teknologi mencari satu kata di semua ayat dalam satu kali ketik dan satu kali klik, semua sudah bisa muncul. Zaman dulu, para ulama luar biasa ingatannya. Otaknya seperti komputer, ingatannya sudah seperti komputer, lebih canggih begitu. Jadi kalau ditanya, sebutkan berapa ayat dalam Al-Quran yang mengandung ya ayyuhalladzina amanu, langsung dikumpulkan ayat-ayatnya di luar kepala dan langsung disebutkan. Kita juga sama hari ini di luar kepala, ya, dengan teknologi begitu ya, dengan gadget semua sudah di luar kepala. Al-Quran kita juga sudah di luar kepala begitu ya, di HP, jadi Al-Quran digital. Nah, sahabat Liqazum, yang pertama dengan ayat-ayat, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan pendapat tabi'in, yang keempat dengan pendapat sahabat baru kemudian tabi'in, dan yang terakhir dengan memahami bahasa Arab. Contohnya, kita lihat di contoh ayat dengan ayat. Saat kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Kita cari ayat lain di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita temukan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka ini disebut oleh Allah secara rinci dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa saja mereka yang an'amta alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Satu, nabiyyin. Para nabi itu Allah berikan nikmat kepada mereka. Terlepas dari berbagai macam ujian dalam kehidupannya, baik ujian yang tidak disukai oleh syahwat manusia, atau ujian yang disukai oleh syahwat manusia. Baik ujiannya berupa kekayaan, kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, atau ujian sakit seperti Nabi Ayub, atau diancam pembunuhan seperti Nabi Zakaria, atau diancam diusir seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi merekalah orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nah, sahabat Liqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah siddiqin. Siddiqin ini orang yang Allah berikan nikmat karena mereka cepat responnya dalam mempercayai kebenaran. Siddiq selalu membenarkan kebenaran. Ring satunya para nabi, ring satunya orang-orang yang terbaik adalah siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid.
Yang keempat, solihin. Orang-orang soleh. Sehingga, sahabat Liqazum, saat kita membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kita mentadaburi, kita menghayati, kita memaknai, ya Allah, tunjukkanlah saya jalannya para nabi. Ya Allah, jadikanlah saya bagian dari siddiqin. Ya Allah, matikanlah saya sebagai orang yang syahid. Ya Allah, jadikanlah saya hidup sebagai orang-orang yang soleh. Saat kita membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, setelah kita mengetahui tafsirnya, setelah kita mengetahui ayat mana yang menjelaskannya, kita bisa mentadaburinya sehingga membaca surat Al-Fatihah tidak lagi terburu-buru. Kita akan bisa menangis mengulang-ulang satu ayat tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Bayangan kita, perasaan kita, hati kita berharap berdoa kepada Allah, ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jadikan kami hidup di jalan para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, berikan kami keimanan yang selalu bisa mempercayai kebenaran. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, hidupkan kami sebagai orang yang saleh. Ini tadabbur setelah kita mengetahui tafsir ayatnya. Tafsir ayat dengan ayat yang lain. Nah, contoh lagi misalnya, dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menceritakan Nabi Adam talaqi kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Talaqi itu diajarkan langsung ya. Dari apa namanya? Baik dari orang ke orang, atau dari malaikat ke orang, atau dari Allah ke orang langsung. Itu namanya talaqi. Seperti kita hafalan Al-Quran, disebut talaqi. Kalau guru membacakan, murid mengulangi. Itu namanya talaqi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Maka Nabi Adam talaqi beberapa kalimat dari Tuhannya. Di surat Al-Baqarah ayat 37, kalimatnya tidak disebutkan. Di surat Al-A'raf ayat 23, kalimatnya Allah jelaskan. Kalimat yang ditalakikan kepada Nabi Adam adalah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahabat Liqazum, saat kita membaca surat Al-Baqarah ayat 37, saat kita membaca surat Al-A'raf ayat 23, kita membaca Rabbana zalamna anfusana. Bayangkanlah kalau kita dulu Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah langsung kalimat tersebut. Sehingga membaca Rabbana zalamna anfusana, itu bayangkan Allah sedang membayangkan, Allah sedang membacakan kalimatnya, kita yang mengulangi kalimatnya. Seperti orang yang saling mencintai, ya. Kalau diajak bicara dan disuruh mengulangi, dia akan sangat menikmati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulangi lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan seterusnya. Nah, sahabat Liqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita mentadaburi Al-Quran setelah kita memahami tafsirnya dengan ayat. Maka yang kedua, memahami ayat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak tercampur dengan kezaliman dalam imannya, mereka akan hidup dalam keamanan dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, kata mereka, ya Rasulullah,
Tidak ada kalau begitu yang hidup dengan aman, dan tidak ada yang akan dapat petunjuk, karena tidak ada seorang pun yang beriman yang tidak terjerembab atau yang tidak pernah berbuat zalim. Setiap orang pasti pernah berbuat zalim. Kalau tidak ke orang lain, dia zalim ke diri sendiri. Begitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud kezaliman di sini bukan kezaliman seperti yang difahami tadi, tapi zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Luqman dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, jangan menduakan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan syirik. Karena syirik itu kejahatan yang sangat besar. Perbuatan kriminal yang terbesar di alam semesta ini adalah jahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat Liqazum, saat kita membaca ayat ini atau saat kita membaca ayat tentang kesyirikan, kita merasa sebagai objek, adakah kezaliman yang kita lakukan kepada Allah? Kalau berbuat jahat kepada manusia saja, ya ancamannya begitu dahsyat luar biasa, apalagi kalau berbuat jahatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sahabat Liqazum, kadang kita memahami kandungan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Seperti dalam surat An-Naba, ya, wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, ayat ke-34. Ka'san dihaqa. Ka'san artinya gelas, dihaqa apa artinya dihaqa? Sahabat Liqazum, ketika kita memahami maknanya, maka kita akan lebih mudah mentadabburinya, membayangkannya, mengilustrasikannya, mendeskripsikannya, ya, sehingga imajinasi kita begitu dahsyat luar biasa. Orang yang sudah larut dalam imajinasinya akan menikmati bacaannya. Mungkin kita pernah membaca tulisan, imajinasi kita berkembang kemana-mana, ya, membaca novel, membaca buku cerita, kemudian imajinasi kita terbangun, seolah kita sedang berada dalam atau seolah kita jadi tokoh dalam bacaan novel yang sedang kita baca tersebut. Kata para sahabat, kata Abdullah bin Abbas, dihaqa artinya mamlu'atun mutatabi'ah, yang penuh dan selalu terisi. Saat kita membaca ayat ini, kita bisa mentadabburi dengan membayangkan, berimajinasi. Kita jadi ahli surga, duduk di depan, di samping kita ada gelas, yang kalau kita minum habis, gelas itu selalu ada yang mengisi. Tidak pernah kehabisan air minum, bahkan ada pelayan yang selalu mengisikan air minum kita. Ka'san dihaqa artinya penuh dan selalu terisi. Kalau kata Ikrimah, ka'san dihaqa artinya yang safiyah, yang jernih. Kalau kata Imam Mujahid, kata Al-Hasan, kata Qatadah, kata Ibnu Zaid, dihaqa artinya al-mal'a, ya, yang penuh begitu. Nah, yang keempat, sahabat Liqazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang mentadabburi ayat Al-Quran ketika kita memahami ayat Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Contoh dalam surat Al-Fajr ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Asy-syaf'i artinya genap, ya. Sama seperti kalimat syafaat. Syafaat itu artinya penggenapan, yang menggenapkan. Kalau amal kita kurang, maka syafaat itulah yang menggenapkan amal soleh kita. Al-watr artinya ganjil secara bahasa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Dan Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah selalu bersumpah dengan sesuatu yang agung. Saking agungnya genap dan ganjil sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin inilah inspirasinya. Muncul kebijakan ganjil genap begitu, ya, wallahu a'lam bishawab.
Kalau kita lihat pendapat para tabi'in dulu, ada yang mengatakan asy-Syafi'i semua makhluk. Wow. Semua makhluk itu genap dan ganjil. Ada juga yang mengatakan asy-Syafi'i itu hari Arafah. Al-Witr itu hari Idul Adha. Dan seterusnya. Sehingga saat kita membaca ayat wasy-Syafi'i wal-Watr, kita membayangkan apa yang sejodoh, apa yang masih apa yang masih ganjil. Wasy-Syafi'i wal-Watr, orang yang berpasangan dengan orang yang belum berpasangan. Wasy-Syafi'i wal-Watr, kita membayangkan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Termasuk bentuk tadabbur saat kita memahami pendapat para tabi'in tentang satu ayat Al-Quran. Sehingga saat membaca ayat Al-Quran itu tidak seperti membaca pengumuman yang tidak kita butuhkan, gitu. Tidak seperti membaca pengumuman yang kita nggak terlalu butuh. Wasy-Syafi'i wal-Watr, muncul imajinasi kita apa saja yang genap dan apa saja yang ganjil. Bahkan mungkin kalau kondisinya seperti sedang mudik seperti ini begitu ya. Wasy-Syafi'i wal-Watr boleh jadi gambaran sebagian orang. Wasy-Syafi'i wal-Watr jalan raya yang macet. Wasy-Syafi'i wal-Watr tanggal mudiknya berarti harus di hari genap, harus di hari ganjil. Nah, sahabat Tikozum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempatnya. Yang kelima, yang terakhir. Memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dengan kita belajar bahasa Arab. Dengan kita mengkaji dan mendalami bahasa Arab. Karena para sahabat sendiri, mereka memahami kandungan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an karena mereka terus menggali bahasa Arab. Ini kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, saat saya membaca ayat Fatiris samawati wal ard, saya masih belum mengerti apa itu makna Fatiris samawati wal ard. Sampai Abdullah bin Abbas belajar kepada orang Badui yang bahasanya jauh lebih terjaga begitu ya. Yang sedang bersengketa tentang sumur. Ini sumur milik saya, enggak, ini sumur milik saya, ini sumur milik saya. Sampai salah seorangnya berkata, ana fatortuha, ai bada'tuha. Saya yang memulainya, saya yang menggalinya, saya yang mencarinya, saya yang menemukannya. Kata Abdullah bin Abbas, sejak saat itu saya faham apa makna Fatiris samawati wal ard dari dialog bahasa, ya. Sehingga tidak sedikit syair-syair dalam bahasa Arab itu dijadikan salah satu referensi dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Nah, sahabat Tikozum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa disampaikan tentang tips, metode, cara memahami ayat Al-Quran dan teladan-teladan orang soleh zaman dulu. Tentu masih banyak keteladanan dan kisah-kisah inspirasi tentang tadabbur ayat Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini jadi inspirasi, jadi semangat untuk kita di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Selain mengejar target membacanya, juga kita meningkatkan kualitas pemaknaan dan penghayatan terhadap ayat-ayatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.